Anjay, gue kasih lihat beberapa foto gue. Anjay, good morning guys. Jadi kita hari ini mau ke Fukuoka bersama dua temanku. Kita mau keliling kotanya aja sih. Terus ya udah keliling-keliling aja, lihat-lihat gimana nya. Sekarang lagi jalan ke menuju sepedaku karena kita mau naik kereta. Jadi itu stasiunnya lebih enak kalau kita naik kereta dulu. Ikutin terus guys. Nih, lagi habis hujan ya, tapi udah nggak hujan. Oke, halo guys, di part pertama ya dari Fukuoka trip. Jadi kenapa dibagi dua part? Karena di part kedua itu nanti bakal lebih membahas tentang Fukuokanya. Sementara sekarang ini kita kayak perjalanan gitu ya, lebih ke arah perjalanan dari Kumamoto ke Fukuokanya. Ini kita dari International House atau dari dormitory kita menuju Hakata yang merupakan stasiun utamanya dari Fukuoka. Dan ini kita naik kereta dulu dari Tatsutaguchi menuju ke Kumamoto Eki terlebih dahulu, karena kalau mau transit ke Fukuoka itu harus ke Kumamoto Eki terlebih dahulu. Nah, ini keretanya lagi ramai padahal ini hari Jumat. Ya make sense sih, tapi ini kan jam 9-an atau jam pagi deh. Iya, jam masuk kerja, jadi ya ramai pasti keretanya. Dan ini pas kita sampai di Kumamoto Eki pasti lebih ramai lagi karena emang stasiun utamanya Kumamoto. Jadi orang-orang mau kemana-mana pasti turun di stasiun ini dulu. Dan juga stasiun ini dekat dengan apartemen-apartemen yang lumayan affordable juga. Nah, ini kita pengen bayar ya teman-teman. Tadi kan kita udah scan masuk, ini pengen scan keluar seperti biasa di Kumamoto Eki, seperti episode-episode yang kalian udah lihat kemarin-kemarin. Ini bayar menggunakan HP karena jam lagi rada-rada hari itu. Dan ya, ini berhasil lolos. Dan temanku ini BTW kan kemarin kalian lihat juga di episode Kembang Api, dia kartunya hilang, jadi dia harus beli tiket fisik terlebih dahulu. Dan ini kita pengen menuju ke Omuta terlebih dahulu karena kita lagi pengen JR hopping ya. Ini kita menggunakan kereta lokal karena satu, lebih murah dibandingkan menggunakan Shinkansen. Jadi kita dari Kumamoto Station menuju Omuta terlebih dahulu. Nanti ngelewatin beberapa stasiun-stasiun gitu, dan ini kita bisa duduk ya teman-teman, nggak terlalu ramai karena emang jarang ada yang pakai JR hopping kayak gini. Biasanya emang kayak kalau pengen pulang aja atau pengen kerja di pabrik bisa lewat sini. Dan ini ada temenku ya, lagi capek banget emang teman-teman. Ini tuh lagi minggu-minggu tugas gede, lihat banyak tugas besar lah, kayak menulis esai dan lain-lain. Maka kita capek-capek banget nih di sini. Itu beneran ya, ada yang baru tidur jam 3 semalam, jadi ini waktu untuk tidurnya. Nah, ini emang perjalanan menuju ke sana lagi hujan ya teman-teman. Dan emang sesuai dari judulnya, kita ke Fukuoka tuh di saat hujan ya teman-teman. Jadi kita lebih banyak traveling di kereta dan juga ke mall-mall gitu ya hari ini. Dan juga di part selanjutnya kita bakal nontonin Gundam dan ke Fukuoka Tower hujan-hujanan teman-teman. Nah, ini udah sampai Omuta. Lo tadi bisa nyenyak gitu mas? Lo tadi nyenyak banget mas tidurnya mas? Udah mas sih udah tidur. Wah, banyak guys, hujan-hujan gini enaknya tidur padahal. Nah, lanjut guys. Jadi setelah sampai Omuta, kita itu harus ke Nishitetsu Fukuoka Tenjin Station, yang berartinya ini stasiun transit terakhir kita untuk menuju Fukuoka. Jadi dari Omuta ini tuh kayak pertengahannya gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian pengen ke Malang gitu ya, kalian dari Jakarta ke Surabaya ke Malang, tapi itu agak jauh ya. Tapi ini dekat kok, kayak cuman setengah jalannya. Jadi itu kayak ada stasiun transitnya dulu, dan ya ini stasiunnya juga bagus ya teman-teman. Memang nggak ada stasiun yang jelek, tapi ini mirip banget stasiunnya kayak yang di Yatsushiro waktu itu. Jadi emang stasiun di sini tuh desainnya mirip-mirip, tapi emang semuanya bagus. Dan ini dia kereta yang kita dapetin ya teman-teman. Keretanya menurutku bagus karena dia kayak untuk tempat duduknya itu lebih kayak nyaman untuk tidur dan lain-lain. Dan itu dibalik dulu ya, tadi kalau kalian notice bentar tuh kursinya kebalik, tuh dibersihin dulu juga keretanya karena ini merupakan kereta pertama dari kereta guys. Ini keretanya lebih bagus ya daripada kereta yang lainnya, bukan kayak kereta untuk transit umumnya. Ini karena kereta express limited gitu, karena emang untuk perjalanan jauh ya teman-teman. Dan dari tadi kita traveling, tadi aku tidur bahkan ini hujan mulu, jadinya ngantuk banget rasanya. Ikutin terus. Nah, akhirnya juga ini udah sampai ke perkotaan ya teman-teman. Itu kayak udah di perpinggiran Fukuoka gitu, kayak udah di Bekasi gitu sih kalau di Jakarta ya. Ini kayak udah
di pinggir-pinggiran banget dari kota besarnya. Ini kayak udah mulai kelihatan gedung-gedung tinggi lagi seperti di Kumamoto. Dan kalau kalian lihat ini rame banget juga keretanya, karena emang orang tuh pengen ke Fukuoka untuk bekerja juga ya. Ini juga masih jam setengah 9, jam 8 gitu, jadi masih jam-jam kerja, jadi rame banget. Nah, kita kan udah sampai di Fukuoka nih. Nantinya itu kita pengen ke stasiun utamanya dulu, yaitu Hakata Station. Jadi kita mau ambil Chikatetsu atau yang namanya subway atau kereta bawah tanah atau mungkin MRT ya, lebih dikenal sekarang ya bahasanya. Dan beneran deh guys, kalau aku lihatnya di Fukuoka tuh stasiunnya kayak lebih modern, dan ya emang karena dia kota besar jadi banyak Chikatetsu, jadi harusnya dia tuh lebih banyak intricate rel-relnya tuh lebih banyak juga tuh. Kalau kalian lihat mapsnya tuh sedikit tuh kayak banyak jalur-jalurnya. Dan ini untuk beli tiketnya tenang ada menu bahasa Inggris kok. Nah, selanjutnya setelah emang kita sudah dapat, kita naik Chikatetsu menuju ke Hakata Station. Nah, ini dia teman-teman, kayak merupakan event yang lumayan lucu ya, karena ada sebuah kayak pameran untuk Hari Polisi Nasional. Jadi kita dikasih kayak bingkisan, nanti di foto buat diposting di IG sih kayaknya itu. Dan ya kita dapat kayak tisu sama kayak brosur dan lain-lain, kayak mempromosikan polisi yang ada di Fukuoka dan Jepang. Dapat ini teman-teman, atau sini apa, kayak semacam social responsibility gitu kali ya dari polisinya. Ini ada banyak hal, semuanya dalam bahasa Jepang sih. So sekarang kita lagi dalam Amo Plaza tapi di Fukuoka. Kalau kalian sempat lihat shorts aku, itu kita juga ke Amo Plaza tapi di Kumamoto Station. Nah, ini kita lagi mau nyari food court, kan kita habis bawa bekal untuk mengirit sedikit. Ikutin terus. Nah, ini dia udah di tempat pengen makan burger ya teman-teman. Cuma aku nggak rekam ya makan burgernya. Soalnya ya emang makan doang sih, makan di taman duduk gini, nggak ada yang apa-apa banget. Tapi ya ini tempatnya nyaman juga buat makan, dan kita makan di luar karena biar gak kebawaan gitu ya orang-orang di sekitar kita kok kita makan di dalam. Jadi ya kita makan di luar sekalian lihat pemandangan ini. Dan ini masih hujan tuh, kalau nggak kelihatan sih ya, tapi hujan sih itu. Dan ya habis itu kita lihat kereta nih ya, kayak figuran kereta. Tuh kalau kalian lihat harganya itu lumayan ya guys, itu 1 jutaan buat satu kayak kereta gerbong gitu. Tapi ini ada yang lebih murah-murahnya juga. Tapi ini ya rel-rel doang sih, makanya murah. Dan kalau di total tuh ya teman-teman, kok kemarin kita tuh satu set yang kayak ya lingkaran kecil gitu tuh paling nggak cuman sih 10 jutaan gitu ada ya. Dan ini ya kalau kita lihat Pokemon juga ya. Siapa sih yang nggak suka Pokemon yang ke Jepang? Ini lucu-lucu sih, tapi ini ya lumayan mahal juga. Karena waktu itu ini duit beasiswanya belum turun deh. Apa baru turun ya? Kalau nggak salah tuh baru banget turun. Jadi udah dipakai buat beli sepeda, beli asuransi, bayar kos dan lain-lain. Jadi ya udah keburu habis lagi. Cuman ya nggak apa-apa. Tahan aja duitnya dulu buat ditabung sama kalau barang-barangnya pengen banget. Dan ini ya petanya dari stasiun-stasiun di Fukuoka, lebih susah dibanding Kumamoto tapi lebih gampang dibanding Tokyo. Nah, ini kita pengen menuju tempat sholat Jumat dulu karena ini memang hari Jumat, dan cuman aku doang yang sholat Jumat sebenarnya, tapi teman-temanku nemenin juga karena hujan dan mereka nggak punya tujuan juga. Jadi mending ke daerah masjidnya, tapi karena masjidnya penuh, mereka nggak bisa masuk ke dalam karena memang banyak banget muslim ternyata yang di Fukuoka juga. Ya mungkin dari tadi kalian lihat naik kereta, turun kereta, soalnya ini memang kenyataannya dari part pertama ke Fukuoka ini memang kebanyakan tuh dalam kereta. Aslinya tuh kita pengen jalan-jalan gitu guys, tapi ya kalian lihat nih hujannya deras banget, kayak bener-bener deras banget. Dan ini sepatunya tuh basah-basah becek gitu loh guys, jadi kayak kurang nyaman gitu. Tapi ini udah sampai masjid, dan ini kalau kalian lihat ada orang Indonesia, ada orang dari Pakistan, India, Bangladesh. Jadi juga banyak bertemu orang-orang muslim yang ramah-ramah, kadang-kadang ya ramah-ramah. Sini wudhu ya teman-teman, wudhu di masjidnya.
Kalau kalian notice mungkin di Indonesia jarang ya ada kursi, tapi ada sih beberapa masjid yang ada kursi tapi jarang. Dan ini emang buat lebih memudahkan wudhu, karena nggak tahu kenapa keran di sini tuh rendah banget. Dan ini selesai wudhu, dan kalau kalian notice ya teman-teman, iya itu topinya ketinggalan, tapi udah aku ambil lagi kok, nggak apa-apa. Dan ini kita sekarang menuju ke stasiun. Kenapa getar-getar gitu ya? Nah, selanjutnya tuh kita pengen ke Canal City ngelihat Gundam ya teman-teman, karena temanku itu pecinta Gundam itu yang pakai jaket warna abu-abu. Ya aku sendiri suka sih sama Gundam, tapi nggak yang sampai pengen beli banget dan FOMO gitu ya guys. Tapi ini gagal ya teman-teman kalau pakai jam. Kalau kalian lihat itu kayak emang suka bermasalah belakangan ini menggunakan IC card jam ini. Terus ya ini sekarang menuju ke mallnya yang namanya tuh Canal City Hakata. Aku kasih lihat juga ya di gambar. Dan ini kereta ini kencang banget guys, ini guys, sumpah guys. Kalau kalian lihat itu ada orang yang sampai kegeser tuh payung-payungnya kayak goyang gitu, karena emang kencang banget. Ini kita kembali lagi ya ke Hakata. Nanti sampai Hakata tuh kita tinggal jalan kaki aja, nggak jauh kok, kayak cuma 5 menit 10 menit ya, dan sambil hujan-hujanan, jadi ya bawa payung dan lain-lain. Jadi ya begitu deh guys, memang perjalanan Fukuoka di part 1 ini kebanyakan jalan-jalan hujan-hujanan, tapi nggak apa-apa, seru kok. Karena di Canal City Mall ini bagus banget ya, kayak mall besar akhirnya ya yang ada di Jepang. Karena kan aku kalau ke mall tuh yang mall kecil-kecil kayak mall stasiun sama mall kayak Yumi Town yang merupakan mall tuh mall kayak ITC, kayak Trade Center gitu, lebih ke arahnya, bukan yang bener-bener mall kayak Aeon. Ada sih Aeon tapi jauh gitu ya guys. Dan ya ini Hakata seperti biasa ramai, walaupun jam 1, jam 2 ini kayaknya deh ramai banget guys, karena emang ya Fukuoka kota besar juga, banyak yang berkunjung juga sih ke sini untuk liburan dan lain-lain. Nah ini dia teman-teman, perjalanan menuju ke ini udah kelihatannya sih nggak hujan ya guys, tapi lumayan ya, lumayan rintik-rintik sih waktu itu. Jadi ya tetap nggak enak gitu kalau lihat tuh basah banget itu lantainya, karena emang hujan deras banget. Tapi ya Fukuoka ini memang seru ya teman-teman, kayak apa ya, kota besar gitu ya, jadi kayak beda suasananya sama Kumamoto yang ada juga daerah seperti ini di Shimotori di downtown, tapi ya emang nggak sebesar ini dan nggak sebanyak itu gedung besarnya. Jadi ya kita senang-senang aja gitu di sini. Kurang tahu deh. Antri kalau mau beli. Iya, ini di sana nih. Nah oke teman-teman, ini udah sampai di tempat Gundamnya ya. Ini surga ya buat kalian yang suka banget sama Gundam, tapi saya nggak terlalu suka. Ini Gunpla. Mungkin waktu itu guru bahasa Jepangku ngomongnya Gundam ya, bukan Gundam. Mungkin kalau kalian punya teman bule ngomongnya Gundam, tapi benernya itu ngomongnya Gundam. Itu kata guru bahasa Jepangku ya, yang ada di Kumamoto. Jadi ya Gundam. Kalau kalian lihat ini banyak banget versinya, ada yang fanmade juga. Kayak banyakan kalau yang di tempat-tempat khusus kayak gini nih tuh kayak ada yang fanmade, kayak warnanya tuh bikin sendiri, ada juga yang di 3D print juga part-partnya, mungkin senjatanya dan lain-lain. Tapi kalau yang di sini nih yang kayak kalian lihat sekarang itu tuh set yang bisa kalian beli. Ada yang bisa dibeli online doang, dan juga ada yang bisa beli di toko yang akan kita datengin di part 2. Nanti kalau kalian pengen lihat aku beli apa di part 2, nanti bisa ditunggu ya part 2 nya, karena ini panjang banget juga udahan videonya. Ini kalau kalian lihat itu banyak yang menarik sih, memang kayak gak semahal itu ya teman-teman, ternyata tuh kayak cuma 200.000 300.000. Dan untuk UMR di sini kan yang terbilang juga 50.000 yen, jadi tuh 5 jutaan. Jadi ya untuk barang hobi yang kalian suka banget tuh nggak semahal itu menurutku ya, karena aku kira tuh bakal jutaan gitu loh. Bahkan untuk yang kecil-kecil gini tuh, kalau kalian yang warna merah itu, yang gede itu ya itu emang jutaan. Tapi yang kayak kecil-kecil mungil-mungil yang ngasih entry level bagi kalian yang pasti pengen kayak nyoba-nyoba hobinya, itu menurut gue bisa banget dimasukin
300.000 dulu gitu ya kalau kalian pengen nyoba-coba. Dan ini aku beneran yang kayak wow, keren ya, tapi gak suka. Bukan gak suka ya guys, lebih karena apa ya? Bingung aja nanti bawa pulang ke Indonesia gimana. Dan juga ada beberapa versi tuh yang emang ada di Indonesia. Dan mungkin pun kalau aku beli pun sekarang tuh aku ngerasa kayak di Amazon tuh bahkan ada yang lebih murah gitu loh guys. Nah, tapi karena emang untuk bisa beli tuh kayak ada waiting listnya gitu, jadi ini kita pengen keliling mallnya dulu. Ya aku lihat-lihat baju Calvin Klein. Dan aku dulu tuh sempat kemarin dulu. Sekarang tuh bis beli gitu ya guys, kayak 2 bulan yang lalu. Dari hari itu tuh aku beli kayak jaket Sherpa seperti ini dan aku pengen lihat, penasaran harganya. Dan surprisingly lebih murah pas aku just tip di Eropa. Gitu ya teman-teman. Ini emang nyaman sih dan hangat banget di musim dingin kayak sekarang ini. Tapi di saat itu masih belum musim dingin sih, jadi masih kayak banyak baju-baju yang hangat. Dan ini kita bahkan belum menggunakan baju dingin karena emang masih musim ya panas menuju semi ya, jadi nggak terlalu dingin, paling cuma 18 derajat dan itu pun karena hujan. Dan akhirnya kita juga ke toko sports ya teman-teman, ini lengkap banget, cuma ini toko sports terlengkap yang pernah aku datengin. Bahkan dari Indonesia pun nggak selengkap ini gitu loh, ini karena ini ada jersey-jersey bener-bener sampai zaman-zaman tahun 90-an tuh ada Dennis Rodman, ada kayak Michael Jordan, dan yang pastinya ada banyak banget pembasket dari Jepang kayak Rui Hachimura yang sekarang ada di Lakers gitu-gitu ya. Itu juga ada Penny Hardaway bahkan tuh yang dari Orlando itu guys. Jadi memang baju-baju yang udah lumayan tua tuh masih ada. Dan ini bola-bola NBA yang sekarang yang Wilson kan itu jarang loh ada di Indonesia. Jadi ya ini lumayan banget kalau kalian pengen beli di sini. Dan ini juga ada yang old school banget nih, ada Grizzlies 10 mungkin Pau Gasol sama Tim Duncan ya. Nomor 21 Spurs itu. Jadi ya emang keren-keren banget sih, lengkap banget. Fans basket di sini tuh juga banyak di Jepang itu. Karena juga ada banyak pemain basket yang sedang main di NBA sekarang ya, teman-teman. Nah, ini juga ada 2 legend, Larry Bird sama Magic Johnson yang lumayan legend di masanya. Dan ini dia kayak utamanya dari Canal City Hakata itu ini ya guys, kayak nanti tuh bakal ada acara air mancur gitu, cuman sayang nanti tuh kayaknya bakal agak ketutup gitu ya teman-teman. Dan ini ya emang mallnya tuh gede banget guys, gede banget, bahkan lebih gede dari Senayan City menurutku, karena emang dia tuh kayak 3 gedung gitu yang terhubung, jadi ya memang lumayan besar. Dan ini kita ke toko autentik kayak Asia Hawaiian gitu. Kayak di sini aku juga lagi pengen lihat-lihat kayak ada pin atau enggak, karena kan aku emang lagi suka koleksi pin. Ini kayak ada gelang-gelang gitu dan lain-lain. Dan ini kita ke toko furnitur ya teman-teman. Ya gabut ya. Mungkin ini kayak IKEA-nya di sini, namanya Nitori ya teman-teman. Banyak banget barang-barang kayak yang sifatnya tuh homemaking, kayak ini ada gorden, ada kayu untuk lantai, ada karpet. Nanti juga bakal ada kayak kursi, meja, perabotan, yang lain-lain lengkap banget. Dan menurutku masih lumayan affordable ya, ini kan kayak IKEA gitu, jadi affordable gitu. Dan ini dia teman-teman yang bikin aku shock juga, tas anak-anak sekolah di sini tuh harganya kira-kira 5 jutaan. Itu kalau kalian lihat 50.000 yen tuh 5 jutaan. Tapi karena memang pemerintahan di sini tuh memprovide ya untuk anak-anak, jadi nggak terlalu mahal karena itu udah hampir ke cover sama biaya kepemilikan anak gitu teman-teman. Mungkin kalian dari tadi notice aku ngomongin Hakata Station, Hakata World, dan lain-lain. Memang karena Fukuoka ini juga terkenal dengan ramennya, ramen style Hakata yang lumayan terkenal. Dan di Canal City Mall ini banyak juga stall ramen ini, kayak mungkin kalau kalian pernah ke Ion BSD tuh ada tuh kayak satu tempat yang isinya ramen, semuanya mirip kayak gini. Dan ini baunya kalau kata teman-teman gue tuh babi banget, kayak kayak sari babinya itu kental banget, jadi kayak bagi mereka itu jadi pengen lapar gitu kan, karena kita habis makan bekal kita, jadi nggak terlalu pengen makan ramennya. Dan juga pun mereka kasihan sama aku karena nggak bisa makan, jadi ya begitu ya teman-teman. Tapi ini lengkap banget sih emang toko ramennya, dan kayaknya harganya itu juga yang nggak nyampe 100.000 untuk satu bowl gitu, jadi lumayan worth it ya bagi kalian yang bisa makan. Dan kalau aku lihat tuh emang di jam segini tuh nggak banyak orang yang makan ya, karena emang udah ngelewatin jam makan siang, karena ini kan kayak kira-kira jam 2 jam 3 gitu deh. Nah ini dia acara air mancurnya, sorry banget ya teman-teman kepotong ini, tapi ya kayak gitu. Di YouTube banyak kok teman-teman, ini aku kayak cuma ngasih tahu aja kalau ada kayak di Canal City Fukuoka tuh ada kayak seperti itu.
kayak mungkin aku kasih satu linknya di bawah nanti tentang air mancur Canal City gitu ya. Dan ya sebenarnya itu aja sih guys untuk part ini, karena part selanjutnya itu kita bakal lebih explore ke Gundam-Gundamnya dan juga ke Fukuoka Tower dan hujan-hujanan di arah Fukuoka Tower. Dan ini tuh kayak part bagian paling aku senengin dari mallnya, ini kayak open mall space yang kayak outdoorsy, yang kalian masih bisa rasain udara di luar sama lain-lain, jadi kayak rasa fresh gitu. Dan ya ini juga banyak restoran-restoran yang ya ini restoran yang untuk emang harganya lumayan premium, tapi kayaknya rasanya juga enak-enak juga, nggak tahu karena kita habis makan juga. Dan ya itu aja sih guys untuk episode hari ini. Makasih banyak udah nonton, sampai jumpa di part selanjutnya mengenai Fukuoka. Bye bye.